Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore pada semuanya. Uh, Kembali lagi kita berada di salah satu ruangan Zoom di Gen Media. Kita berada di salah satu suatu acara baru di ISDN. Ini adalah yang perdana, yaitu adalah dialog mualaf. Pada hari ini kita saya membawakan acara bersama dengan Aki Muhammad Khairi dan Bang Yai Haidar Aqwa, akan berbincang-bincang dengan saudara kita, saudara muslim kita yang dulunya menganut keyakinan agama lain dan sekarang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah dan kembali ke fitrahnya menjadi seorang muslim, karena setiap manusia itu sebenarnya terlahir sebagai muslim, sebagai seorang muslim, fitrah manusia itu sebagai seorang muslim. Jadi ketika seseorang itu yang awalnya berada di luar Islam dan menjadi bersyahadat memeluk agama Islam, maka dia diibaratkan sebagai seseorang yang pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu muslim. Seperti itu. Untuk tamu kita pada sore hari ini, kita sudah kedatangan saudara kita dari negeri jiran Malaysia, yaitu Bang Ridwan. Tapi sebelumnya saya akan sapa dulu teman-teman saya yang akan berbincang dengan Bang Ridwan pada sore hari ini, yaitu Bang Yai Haidar Aqwa. Assalamualaikum Bang Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana? Hidayah. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Emir, sehat. Assalamualaikum Bang Aki Muhammad Khairi. Assalamualaikum. Beliau sedang sholat dulu, Tad. Oh, sedang sholat. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Bang Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada petang hari ini? Ya, alhamdulillah. Allah sehat. Ya. Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ini adalah acara baru di SDN, dan kebetulan Bang Ridwan kami beri kehormatan untuk menjadi tamu perdana pada acara bincang mualaf atau dialog mualaf di SDN ini. Maka saya bersyukur Bang Ridwan mau bersedia hadir, meluangkan waktu untuk ISDN, dan saya berharap kita bisa mengambil pelajaran bagaimana perjuangan seseorang dalam mendapatkan hidayah, dan akhirnya Allah memberikan karunia yang paling besar, yaitu berupa hidayah iman dan seperti itu Bang Hidayah. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Bang Ridwan ini di keyakinan sebelumnya itu, kalau boleh tahu, memeluk agama apa Bang, kalau boleh tahu? Iya, jadi kalau di Malaysia ini memang kalau Kristennya ada tergolong daripada 6, yaitu Katolik, Anglican, Basel, FIB, SDA, dengan saya sendiri dulu lah Protestan, tapi itu juga aliran daripada Anglican daripada Protestan. Jadi di sini kebanyakan majority di umumnya di Sabah itu menganut agama Protestan. Protestan gitu saudara. Ya. Kalau boleh tahu, apakah Bang Ridwan dulu apakah seorang Protestan yang taat, rajin ke gereja dan seperti itulah, rajin membaca kitab suci juga, seperti itu? Ya, terima kasih. Jadi dalam kekristenan, bagi saya pribadi sih, mungkin bukan semua ya, bukan semua Kristen juga begitu. Kalau berbuat yang seperti yang saya perbuat itu mungkin juga tidak sama kepada oknum pribadi orang lah. Tapi kalau pribadi saya sendiri, saya sebagai yang terlahir Kristen, dulunya itu kalau saya ke gereja, kalau soal taat sih bolehlah dikatakan taat, sebab saya itu tidak ketinggalan hari Minggu, setiap hari mengadakan sembahyang lah gitu. Jadi
Selain daripada itu, apa yang saya dapat di dalam kekristenan, saya juga pernah mengajarkan sekolah minggu dan pemain gitar gereja. Nah, gitu. Masya Allah. Berarti termasuk Bang Dujan termasuk aktivis ya, aktivis gereja. Iya, lebih kurang Mas, sebab yang umum kita perbuat dulu penyampai lagu kerohanian, mengajar sekolah minggu lah. Ada satu lagi lagunya yang saya masih ingat. Kalau dulu itu kalau kita mengajar sekolah minggu ada lagu Kengkong itu. Jadi kalau yang di Sabah ini kalau memang Kristen, mereka mesti tahu. Lagunya itu gini, Kengkong badannya besar tapi kakinya pendek. Ya, sungguh aneh binatang, bibir kakinya pendek, lehernya panjang gitu. Jadi itu salah satu ajaran lagu saya dulu kepada budak-budak sekolah minggu di gereja, gitu. Bang Haidar, tolong dilanjut dulu Bang Haidar tentang Bang. Oke. Assalamualaikum Pak Ridwan, sehat ya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya santai-santai saja, ini tenang-tenang saja. Itu berapa lama berada di agama Katolik itu? Kalau kami Anglikan sih dia bukan Katolik ya, dia Protestan. Oh iya Protestan, ya Protestan. Iya, tapi kalau di sini Protestan itu terpecah kepada 5. Sementara Katolik itu hanya 1, yaitu SDA. SDA ya, kalau bilang Indonesia itu SDA. Ya, jadi saya itu berada di dalam kekristenan lebih kurang 27 hingga 28 tahun lah gitu, lebih kurang. Oh, 27, 28 tahun, lama sekali ya. Ada pengalaman rohani di sana? Ya, pengalaman rohani kalau dalam kekristenan memang yang penting kita umum dalam kekristenan kita mengetahui bahwa adanya pengajaran iman rasuli, itu salah satu contoh. Dan selain daripada itu sih Bang, kalau pribadi saya, sebab itu saya tidak boleh mengatakan kepada umum, sebab yang pribadi yang saya dapatkan di dalam gereja hanya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat dan adanya pertolongan daripada Sang Atas, yaitu Firman. Jadi ya kalau saya pribadi sih hanya itu yang saya dapatkan di dalam kekristenan. Bukan saya memperkecilkan, tetapi ya bedalah kemudian dengan apa yang kita dapatkan sekarang, yang mana kita seperti yang dikatakan mendapat hidayah ini. Makanya saya itu siap menulis nama saya Al-Hidayah, walaupun itu bukan nama saya sebenarnya. Ya, betul. Itu adalah satu lambang ketertarikan saya di dalam Islam, sehingga di mana-mana grup WA saya tidak akan mengubah nama itu. Sebab itu adalah rezeki yang terbesar buat saya. Gitu. Ya. Oke, sebelum itu ya tentu ya pengalaman rohaninya tadi itu ada ya, artinya ada di dalam pernah terjadi di ketika Bang Ridwan memeluk agama sebelum Islam, pengalaman rohaninya hanya iman rasuli, kemudian firman ya, kekuatan. Percaya kepada juru selamat. Kira-kira boleh nggak waktu di sana itu berbeda pendapat dengan gereja, berbeda pendapat dengan pendetanya? Ya, dengan konsep-konsep ketuhanan misalkan. Ya, kalau konsep ketuhanan itu kalau umum dalam Protestan tidak ada beza. Dia semua Trinitas. Anak, Allah, Bapa dan Roh Kudus. Oh, begitu. Tetapi kalau cara penyembahan itu memang berbeda. Contohnya kalau kami di Protestan dulu itu kami terlalu banyak melakukan puji-pujian dan penyampai lagu kerohanian. Iya. Ya, sementara kalau di Katolik itu banyak kepada doa. Oh, gitu ya. Ya, jadi itu salah satu Bang. Yang kedua, memang tidak tahu ya, bukan seperti ini. Kalau macam saya dulu di Kristen, kalau saya contohnya saya di Protestan atau di Anglikan, ketika saya sembahyang di SIB, macam perasaan saya itu macam tidak tenang, sebab
saling lain-lain, pendetanya kadang pengajarannya juga lain-lain. Jadi penerimaan orang-orang dengan kita juga lain. Jadi artinya dalam satu gereja bisa terjadi perbedaan pengajaran? oh tidak, dalam satu gereja tidak. Cuma kalau maksud saya gereja dari Protestan, Anglican atau pergi SIB atau Katolik begitu. Oh begitu ya. Iya. Oke deh. Jadi kapan itu menjadi mualaf kalau begitu? Kalau tidak silap dalam 2016 silam lah. Gitu. 2016 berarti sampai sekarang sudah sekitar 7 tahun ya? Iya, lebih kurang. 6 tahun 7 tahun ya? Iya, lebih kurang. 6 tahun 7 tahun ya, seputar itu ya. Karena memang angkanya tadi Abang nyebutnya kalau tidak silap. Baik para pendengar sekalian, kita ini sedang berdialog dengan seorang mualaf dari negeri jiran Malaysia. Nama beliau adalah Bapak Ridwan, kemudian menamakan diri di nickname di berbagai media menggunakan nama Al Hidayah. Kenapa Al Hidayah? Karena beliau mendapatkan hidayah. Maka pada hari ini kita menamakan judul diskusinya Hidayah Menemukan Al Hidayah. Jadi Hidayah menemukan Al Hidayah. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. 2016, sebagaimana tadi sudah disepakati, pertanyaannya akan tersusun dengan rapi. Kalau begitu, mengenal Islam dari mana kira-kira? Yang jadi pertanyaan saya kepada Kang Hidayah ini. Iya, jadi sebagai seorang yang mantan berbeda keyakinan atau fahaman yang kemudian mendapat hidayah, memang itu adalah pertanyaan umum ya, memang selalu dipertanyakan itu. Jadi gini, mungkin dalam banyak-banyak mualaf di muka bumi ini tidak semua yang sama. Kalau contohnya saya itu berpindah atau balik kepada fitrah karena saya itu awal mungkin saya ini orang susah, jadi awal untuk bekerja. Jadi di samping saya bekerja itu banyak ketemu dengan bangsa-bangsa yang berlainan agama. Ya, jadi di situ saya masih pertahankan agama saya karena saya itu dulu punya buku kebaktian ya. Kalau dalam Kristen itu dipanggil buku kebaktian. Itu cuman kecil lah, memang cuma kecil. Jadi saya itu bekerja di satu pondok. Ini ceritanya agak panjang juga, tapi biar saya tuntaskan supaya tidak keliru. Saya bekerja di ladang kelapa sawit, tinggal di pondok. Itu pondok kalau apa ya? Bagaimana ya kalau pondok itu dalam hutan-hutan itu punya satu pondok. Ya cuman pondok lah untuk tempat setakat untuk tidur lah gitu. Ya. Jadi yang tuan punya ladang ini, tuan punya kebun sawit ini dia adalah Muslim. Nah, di kampung dia itu juga baru membangun Islam dan masjid baru ada sekitar 8 bulan lah gitu dalam kampung itu. Jadi saya kerja di situ sehingga kemudian yang arwah ini, yang sebenarnya yang dia ini, yang saya bilang dia ini sudah arwah ya. Kemudian saya menganggap kalau di Indonesia. Yang kemudian saya menganggap dia itu sebagai ayah saya, sebab dia yang masukkan saya ke berpindah kembali kepada fitrah. Jadi pada suatu masa itu lebih kurang kalau di Malaysia, waktu Malaysia itu waktu maghrib. Jadi saya itu setiap maghrib kalau menuju ke petang saya membaca buku kebaktian itu untuk meminta perlindungan seperti yang diajarkan di dalam kekristenan. Itu bahwa kita selalu berdoa meminta pertolongan dan perlindungan. Jadi sehingga bapak saya itu yang dia juga ada di situ mendengar, lalu dia bertanya, dia bilang dulu dia tidak panggil saya Ridwan sih, nama saya Chin. Dia bilang gini, Chin, kamu ini berdoa sama siapa? Saya bilang sama Tuhan Yesus. Jadi dia tanya, apa kamu rasa Tuhan Yesus mendengar tidak doa kamu? Jadi saya ini dalam Kristen memang saya ini yakin pasti nih 100% nih. Jadi saya bilang memang, sebab semua kami ini berdoa atas nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi di situ belum lagi ya, dia balik, kemudian dia selalu datang, dia sedikit-sedikit dia bilang, kamu dalam Kristen, apa yang kamu dapat setakat ini? Saya bilang, saya tidak dapat apa-apa, cuma saya dapat
agama saya lah, Tuhan saya dapat. Lalu kemudian kami berlakulah diskusi, berlakulah dialog di situ. Dia bilang gini, kamu tahu tidak sesungguhnya Yesus itu adalah Islam. Jadi saya bilang, loh kok gitu, bagaimana itu? Dia bilang iya. Nanti kalau kamu punya waktu, katanya nanti kamu kapan-kapan kamu ke rumah, nanti kita bahas. Kalau kamu punya Bible, saya juga punya Al-Quran, katanya. Jadi dalam kekristenan itu saya bilang ya, mohon maaf ya, mungkin tidak semua orang juga, tapi saya dulu pribadi, saya ini kalau disebut Muhammad di depan saya memang benci. Saya tidak suka nama Muhammad itu. Ya, jadi itu saya rasa di dalam kampung-kampung juga itu semua terjadi itu. Kalau nama Muhammad ini disebutkan memang tidak suka. Sebab apa? Ajaran Islam dalam pahaman Kristen saya dulu, seolah-olah ajaran Islam ini sesuatu yang tidak dapat masuk akal karena bahasa asing, dan kita anggap itu sebagai satu pengajaran ilmu sihir, begitu. Oh gitu ya. Iya, untuk menyihir seseorang, begitu. Jadi ini pribadi saya, kalau ada Kristen yang mistis lah ya. Jadi ajaran yang dibawa oleh Muhammad itu mistis gitu ya. Iya, benar. Jadi sehingga kan macam sukar untuk masuk di kepala. Jadi di samping dengan itu, di dalam kekristenan itu juga sendiri, kalau saya dulu memang sangat muda, memang umum semua tahu bahwa Kristen ini tidak ada hukum lah, kita tidak ada hukum untuk dibatasi dengan hukum-hukum sholat dan sebagainya. Jadi kalau saya itu sih satu hari, tapi beginilah saudara-saudara, kalau memang hidayah Allah itu sudah sampai, walau kita dalam satu masa dalam kebencian, kita akan suatu hari akan terfikir mengukur balik apa yang dikatakan seseorang itu, apakah benar atau tidak. Jadi ketika saya itu sudah didatangi hidayah, sehingga saya selalu berdoa dalam nama Bapak. Kemudian saya datangi rumah arwah itu yang almarhum itu, saya datangi. Saya bilang, Pak Ci, kamu bilang hari itu Yesus itu Islam. Jadi jadi gini ya, kalau saya dulu memang Bible itu sih saya tidak begitu baca berurutan. Saya cuma putung-putung, kan kalau di gereja ketika pendeta mengajarkan, cuma kita buka di halaman. Buka halaman demikian, dan tidaklah disusun daripada Kejadian sampai Wahyu. Dia akan putung. Mungkin bagi kesesuaiannya. Atau sesimpel mungkin yang dia sampaikan lah gitu ya. Kita tidak boleh menuduh, tapi mungkin yang bagi dia simpel itu untuk kita paham. Kalau dalam Islam kan itu berurutan. Kalau dalam Kristen itu mungkin dia untuk sesimpel mungkin lah, seperti yang saya utarakan tadi. Jadi saya memang tidak pernah terbaca itu yang kemudian sesungguhnya Yesus ini dikafani, bersujud, bersunat, berpuasa, melarang makan babi, sebagainya, dan melarang perempuan kalau tidak bertudung. Itu ajaran Bible. Jadi kita ini tidak tahu yang hal demikian, sehingga, tapi dia juga tidak tahu sih, yang almarhum itu juga tidak tahu yang demikian, tapi dia bilang Yesus itu Muslim, sebab dia menggunakan Al-Quran. Nah sementara Alkitab dia tidak tahu lagi. Tapi sebagai seorang yang, itulah yang saya bilang tadi, walau sedalam mana kebencian kita dengan agama itu, kalau memang hidayah itu sampai, suatu hari hati kita akan dibuka untuk mengkaji. Jadi bila mana almarhum mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati terbunuh, tidak pula tersalib, dan Musa, Yesus, dan Abraham semua itu dalam Al-Quran dijelaskan Muslim, saya bertanya, apa sejak itu ajaran Muslim? Nah, katanya begini, bersolat, sujud, berpuasa, disunat, dan kalau kita masuk Muslim harus dimandikan dulu, itu salatunnya namanya dikasih minum air limau dan sebagainya itu. Jadi saya balik ke rumah itu, ke punduk itu, saya buka Alkitab, saya baca, saya cari apakah benar yang dia cakap tadi ini. Kalau memang benar dia cakap, mesti ada di Alkitab tertulis.
Ya begitu, sebab ini firman Tuhan mesti ada tertulis. Ternyata bila saya membuka Alkitab, bukan saja Yesus itu Muslim, tetapi ayatnya juga bertabrakan. Saya habis baca itu dari Kejadian sampai Wahyu. Oh. Jadi dari situ tanpa ragu Dibaca berurut ya, dibaca berurut ya. Saya buka berurutan sampai saya bilang di mana ini ayat yang Islam yang berpuasa, di mana Islam bersunat, di mana Islam bersujud, di mana Islam kalau mati dikafani, melarang perempuan kalau tidak bertudung. Itu semua ada dalilnya. Di 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Contohnya kalau perempuan tidak bertudung lebih baik dibutak kepalanya. Ya. Matius 27:59. Yesus itu setelah mati Yusuf kafani dia dengan kain linen dan putih dan bersih. Seperti halnya Lukas 2:21 Yesus disunat. Ya. Ulangan 14:8. Begitu juga Imamat 11:78. Jangan kau makan babi haram itu bagimu. Matius 6:16. Jangan kau berpuasa dengan keadaan muka yang muram. Harus seperti bahagia. orang munafik. Ya, jadi hal-hal yang sedemikian saya cari kemudian di mana ayat Yesus mengatakan dia membatalkan ini yang dikerjakan ini. Sebab kenapa? Itu saya tertanya, kenapa kemudian saya ini melakukan yang demikian, sedangkan di Bible tertulis demikian. Jadi kemudian saya mencarilah di mana kemudian Yesus membatalkan, ternyata tidak ada. Bahkan itu yang saya sering ke teman-teman, di Matius 5 dari 17 sampai 20 itu dengan tegas Yesus berkata, sampai langit runtuh satu iota pun tidak akan dihilangkan daripada kitab-kitab para nabi itu. Jadi tanpa was-was, saya dengan rela hati terus membuang Bible itu, terus saya ke rumah pakcik saya, terus saya minta syahadat. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Semoga istiqomah ya, istiqomah. Titik sentralnya saya justru ingin mendengarkan kapan mendapatkan hidayah. Ternyata ini adalah sebuah komparasi membaca dan mendengar. Mendengar dari almarhum pemilik pondok dan pemilik perkebunan dengan membaca seluruh kitab secara runtut dari mulai halaman pertama sampai dengan akhir berkaitan dengan yang tertera di dalam Bible. Oke, luar biasa. Ini tahun 2016 dan tentu ini menjadi sebuah titik awal yang luar biasa, mendapatkan hidayah hanya dengan obrolan menjelang maghrib, kemudian merenung, membaca, karena Yesus dikatakan Islam, karena Yesus dikatakan sunat, karena Yesus memerintahkan berkerudung. Kemudian Pak Ridwan ini membaca Bible-nya, dan di Bible itu ternyata banyak yang bertabrakan, sehingga ini bukan sebuah kesimpulan, tetapi saya menarasikan ulang apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan Al-Hidayah ini. Ternyata banyak yang bertabrakan, kemudian Bible itu dibuang dari hati, bukan dibuang bendanya, dibuang dari hati dan mengganti datang kepada ayahanda angkat ya, ayahanda angkat, minta untuk disahadati. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah. Ini oke, itu pengalaman yang terjadi ketika menjelang mendapatkan hidayah. Setelah mendapatkan hidayah, pengalaman rohani apa yang terjadi dengan Ahi Ridwan ini? Ya, ini agak lucu juga sih. Saya itu tadi setelah bersyahadat, saya dimandikan dulu, pas itu diselatun. Kalau sini hukumnya mungkin juga sama ya, kalau masuk Islam kita diselatun, dikasih minum air limau dengan tanah gitu. Kalau di sini kalau sudah disadati tidak dikasih minum air limau. Oh ya, Kak, kalau saya dulu dikasih untuk katanya untuk membuang
kotoran itu sampai kita muntah ya gitu. Oh, maybe ya, maybe. Ya, jadi saya itu kan di Hitan ini kan itu kan pandai bengkak barang itu. Kan kita ini umur sudah ini. Ya. Jadi barang itu kan pandai Tapi pakai bengkak. pisau kan? Pakai pisau, bukan pakai kapak yang besar. Bukan itu dia guna itu bambu apa ya kalau sini bambu, kalau di Indonesia apa ya, itu bulu. Bambu, iya bambu. Iya, bulu itu. Kalau di sini sunat kampung pakai bulu. Oh, pakai bambu ya. Iya. Oh, pakai kulit bambu itu. Iya, itu bambu ditajamkan gitu. Ya. Dia dijepit, tarik itu baru jepit, baru dia, tapi tidak putung sih, bukan diputung gitu. Dia luka lah gitu, dikasih luka untuk tanda berdarah saja. Begitu. Jadi kata pakcik saya ini, dia mengajarin saya budu-budu ini, katanya kalau kan itu kan selalu ini kan, minta mohon maaf ya, ini selalu tegang ini, katanya itu obatnya kita ketuk dengan itu cawan, katanya lutut itu diketuk dengan cawan. Gitu ya. Jadi kalau kan itu apa, almarhum itu kan ada 2 anak perawannya. Kalau mereka lalu itu, saya ini kan memang nakal-nakal dulu. Saya kutuk. Godain ya. Ya nggak apa-apa, remaja namanya juga. Ya, tapi alhamdulillah saya anggap itu adik saya sih. Itu juga sudah, saya memang menganggap di situ semua sudah macam adik saya. Saya berpikir Iya. Karena ayah anda angkat ya. Iya benar. Bapaknya itu ya. Jadi berbalik kepada pertanyaan bagaimana kemudian dalam Islam kita umumnya pengalaman rohaninya seperti apa gitu ya. Yang kita kerjakan itu. Saya itu, saudara-saudaraku, masuk Islam, saya rasa ini semua manusia boleh rasa, bukan saya saja. Ketika kita melafazkan la ilaha illallah, Ya. itu hati itu seakan-akan dunia ini terbelah. Seakan-akan kita masuk di satu dunia baru yang tidak pernah ada orang di dalamnya. Allahu Akbar. Jadi ketika kita sudah di dalamnya, sebab kita sudah diberitahu, diperingati bahwa Islam bukan sesungguhnya hanya masuk. Sebab kalau kita hanya masuk, itu Kristen juga bisa. Kita masuk Kristen. Tetapi bezanya kemudian dengan agama saya dulu yang dengan yang sekarang, kalau yang dulu setakat untuk membaca. Dan itulah ilmu kita. Tapi subhanallah dengan Islam, bagaimana kemudian dengan Islam, sampai sekarang saya belum dikhatam mengaji sebab saya tidak mau. Sebab kalau saya dihatam awal-awal, saya tidak tahu apa persis isinya, bagaimana saya mau menjelaskan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak pernah terdengar dulu, memang dalam kekristenan itu, dalam kekristenan ada 40 hari berpuasa, saudara. Tapi dia boleh makan. Katanya boleh makan tapi jangan kenyang. Tetapi tidak ada yang melakukan itu. Boleh ditanya sama Kristen. Kalau kami di Sabah tidak ada yang melakukan puasa itu. Sebab apa? Sebab apa kemudian gunanya berpuasa sementara boleh makan? Itu puasa seperti apa? Nah, kemudian jadi puasanya itu mereka tuh boleh makan ya? Ya boleh. Boleh yang 2 kali. Puasa dari apa kalau begitu? Katanya puasa rohani, bukan puasa jasmani. Nah, kita puasakan roh kita, rohani kita, itulah rohani. Makan rohani ada nggak? Makan rohani? Oh, nggak ada. Saya nggak ada ya. Jadi makannya hanya rohaninya saja. Iya. Nggak makan. Oke. Lanjut. Ya, kalau makan itu jasmani yang kena gitu. Ya, jadi itulah bezanya kemudian. Pertama-tama saya masuk masjid itu. Ini kan memang umum mualaf boleh ini ya, mungkin semua boleh tahu. Kalau kita masuk masjid itu pertama-tama, macam saya itu berjaga-jaga. Sebab saya menganggap betul-betul ini seakan-akan masjid itu, kan sebelum ini memang kita membenci. Tetapi kemudian bila kita baru-baru masuk agama Islam, kita melihat masjid itu seakan-akan benar-benar ada Tuhan di dalamnya. Sehingga kita daripada masuk itu saja berjaga-jaga.
takut kalau ada sesuatu yang kita langgar seperti yang diajarkan si pengajar tadi. Jadi dari situ beberapa logika itu saya ukur dengan agama saya dulu. Memang kenapa dia mudah dan sangat kita sukar untuk meninggalkan kalau kita tidak berpikir sendiri. Sebab dalam Islam, sebelum kita masuk masjid, kita juga digalakkan untuk berwudu. Nah dulu itu saya berwudu cuma main kuyas-kuyas sebab tidak pandai. Kata itu almarhum baca salawat saja. Salawatnya juga tidak pandai. Baca saja saya suci tangan demi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi atau bismillah saja ya. Jadi saya itu buatlah dalam bahasa Melayu. Jadi dia tuh heran semua badan basah. Katanya engkau mandi kata dia nih. Tidak juga, tapi saya ambil air wudhu. Oh bagus katanya. Jadi ketika sholat itu saya pertama kali merasakan bahwa memang tidak, itu yang saya bilang tadi, macam dunia ini kita sendiri yang ada. Sebab memang isinya di dalam itu memang tidak pernah kita lalui sebelumnya. Itu maksudnya. Contohnya kalau sholat. Begitu tenang selepas azan, tidak ada bising-bisingnya yang kita dengar. Sehingga orang yang di sebelah sholat macam mana, apa yang dibaca kita tidak tahu. Apa kira-kira mereka perbuat di sebelah ini? Kata Jadi sholat pertama diam aja ya, dia mengikuti gerakan. Jadi saya itu cuma gini-gini doang. Ya. Nggak apa-apa, memang begitu karena pengetahuan kita belum sampai. Iya. Lagi kata almarhum itu, jangan kakimu jangan digerak-gerak, kepalamu boleh melihat kiri kanan, tapi jangan buang air besar, jangan buang angin, jangan meludah katanya. Nah itu yang dipesan awal-awal. Jadi bagaimana kemudian itu ketenangan dalam jiwa saya rasa sebab tidak pernah terjadi. Nah sementara dulu. Kalau saya ke gereja, Masya Allah. Hiruk pikuk ya di dalam itu. Ketika masuk gereja tidak ada komando untuk berbaris, kemudian terjadi obrolan sana kemari gitu ya. Ya, jadi ini kan kita saja Muslim di sini kan. Jadi kalau di live kan nanti memang saya tidak ngomong lah yang sedemikian. Saya ini dulu kalau masuk gereja, memang satu tujuan saya itu cari cewek. Iya benar. Sebab umum bujang-bujang dalam kekristenan itu masuk ke gereja dia rajin sembahyang sebab ada ketertarikan karena masing-masing saling mendandan dirinya. Begitu. Pakai baju baru, apa yang dia sudah beli minggu ini harus dipakai pergi sana untuk dipertuntunkan kepada orang. Bedanya kemudian ya Pak Alida ya. Mohon maaf ini sebetulnya obrolan saya di sore ini ingin panjang sekali. Pengalaman keagamaan, tapi sedikit saja satu pertanyaan karena di Indonesia sudah jam 17:50. Lagi jam 18 dan ini menjelang maghrib. Tapi saya ingin bertanya satu saja. Apa alasan Pak Al-Hidayah turun untuk menjadi debater di perdebatan baik itu melalui WA maupun melalui Zoom? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah berkat kesabaran Islam dengan saya ini tertarik karena bagaimana kemudian saya ini terinspirasi untuk mencaburi bidang Zoom atau bidang debat lah gitu ya. Mau itu WA atau sebagainya. Pada dasarnya saya sebagai seorang yang bekas di dalamnya dan mengetahui persis apa saya di dalamnya, bila mana saya melihat di Facebook begitu banyak hujatan-hujatan kepada Rasulullah dan Islam daripada pihak Kristen. Subhanallah, pembelaan ya terhadap Islam. Ya, di situ saya terpanggil untuk membantu Islam menjelaskan dan saya itu sangat geram karena di Facebook saya tidak boleh bicara langsung kepada orang itu. Susah ya. Ya, susah. Jadi sehingga saya mencari-cari lah, saya Google lah grup WA atau debat mana ada, sehingga ada satu Facebook dari Indonesia. Di situ memang saling menghujat. Jadi ada seseorang itu yang mengantar satu link
Jadi dalam hati saya itu saya tidak peduli ini kalau link Kristen lagi baik, biar saya sendiri di dalamnya, dalam hati saya. Ternyata bila saya masuk ke link itu admin itu. Boleh tanya ke dia. Ada admin. Jadi kami itu saling bertemu dari Facebook. Jadi sehingga kami membuat satu grup yang kemudiannya alhamdulillah dipenuhi oleh orang-orang. Sebab adanya saya di situ baru 2 hari, 2 minggu, kemudian Ustadz Zuma masuk, langsung saya diwawancara di ZCC. Nah kemudian dari situlah nanti banyak orang masuk dan saya pun membuat satu grup untuk sendiri. Tapi bukan untuk pribadi ya, memang saya itu dalam keterpanggilan saya memang seperti yang saudara bilang tadi, memang saya membela Rasulullah. Amin. Sebab Allahu Akbar. Itulah yang umum selalu mereka tuduh kepada Islam. Sebab mereka ini, saya berani mengatakan, Kristen ini walau ilmunya setinggi gunung Everest, dengan pertanyaan kita satu saja, siapa Tuhanmu, itu akan keliling dunia berputar. Iya. Mencari dalil. Benar. Jadi itulah bukti mereka ini tidak akurat. Sementara yang mereka tahu hanya menghujat. Jadi di situ saya ini merasa geram, sakit hati. Sebab saya tahu persis apa yang di dalamnya dulu. Yang saya pernah rasa di dalamnya. Oke Bang Hidayat, terima kasih sekali obrolan sore ini. Saya sudah awali dari pertanyaannya dari kapan, kemudian apa saja pengalaman rohani di sana, kemudian pada saat detik-detik mendapatkan hidayah, kemudian lanjut bagaimana pengalaman rohani di dalam Islam, kemudian kenapa Bang Hidayah terjun ke dunia debat ternyata adalah untuk dakwah dan membela Rasulullah. Allahu Akbar, subhanallah. Bang Haidar, sepertinya seru sekali obrolan kita pada sore hari ini. Betul. Cuma sayang sekali ini waktu Indonesia bagian Barat sudah memasuki maghrib ini. Tadi saya harus FK, harus meninggalkan perang karena tadi ada pekerjaan sedikit itu. Jadi saya tidak menyimaknya. Insya Allah nanti sudah di-upload di YouTube. Insya Allah saya pasti akan menyimak. Terima kasih. Jadi saya terima kasih kepada Pak Al-Hidayah. Terima kasih Bang Hidayah. Allahu khairan katsiro. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik yang menjadi syafaat bagi keselamatan Bapak Al-Hidayah di akhirat nanti. Dan semoga istiqomah iman dan Islam. Semoga istiqomah. Semoga istiqomah dalam Islam. Jihadnya sudah kita lihat di berbagai channel YouTube, di berbagai media debat Islam dengan Kristen. Tentunya ini adalah sebuah hal yang cukup membanggakan bagi kami seorang Muslim, bagi kami yang beragama Islam terhadap seorang mu'alaf yang berjuang keras membela agamanya, membela Rasulnya, membela keyakinannya. Amin. Terima kasih juga kepada Emir ISDN yang telah memberikan kesempatan dan semoga obrolan kita pada hari ini bisa menjadi inspirasi ya mereka yang sedang bimbang, sedang galau, mungkin tentu. Sedang menentu pilihan, mudah menjadi inspirasi bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang sudah menentukan pilihan dan benar, merasa nyaman, merasa lebih nikmat, merasa lebih baik dari hidupnya, begitu, bisa lebih dalam beribadah, dan menjadi batasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Emir ISDN yang telah memberikan kesempatan untuk dialog dengan judul Hidayah Mendatangi Al-Hidayah pada sore ini. Kemudian ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada pihak admin Dialog Mu'alaf, yakni Bapak Khairi Ibnu Abdullah dari Brunei Darussalam. Terima kasih kepada teknisi komputerized Bapak Arman Roy Abram yang telah hadir mendampingi kami secara teknis dari awal sampai dengan akhir acara ini.
Terima kasih kepada Pak Riko Perdi juga yang kebetulan beliau juga mualaf, tapi mungkin pada kesempatan kedua nanti kita akan wawancara. Saya Yai Haidar Aqua dari Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Banten mengucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Indonesia bagian Barat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Pak Al-Hidayah, mohon maaf apabila lidah saya dengan lidah Pak Al-Hidayah dialeknya berbeda, karena memang saya kan suku Sunda di Indonesia, di Banten, Bapak adanya di Malaysia yang beda. Ya, menyebut waktu juga ada masa, ada waktu kan berbeda kan. Ya, betul. Tapi dalam akidah saya akhiri saja dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.